Oke, selamat malam semuanya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dari tadi Pak Toro, ini bukan dari CRCS tapi ICRS. Yang pertama kali ada dari ICRS tadi ada Pak Diki Sofyan beserta Mbak Ida. Itu senior. Perkenalkan dulu, saya Robi. Saya dulu lulusan CRCS baru kemarin, dan saya penelitiannya juga tentang perwakilan berhukum. Saya jadi sangat dekat dengan Pak Sucoro. Terus kemudian tadi dipanggil ke sini untuk membantu, katanya ternyata jadi moderator begitu. Ada dari Bali juga, dari Bali Pak Profesor Ketut ini sama Pak Dewa ya, jadi sama dari General Manager perwakilan dari PTTWC sama perwakilan dari klaster dari masyarakat Borobudur sekitar dan Saujana Borobudur. Oke. Nampaknya malam hari ini sangat lengkap sekali, akademisinya ada, para pelaku wisatanya, para pelaku budaya juga ada. Semoga malam hari ini diskusinya akan menjadi menarik karena temanya juga seperti biasanya. Jadi Bayar Panangkaran Borobudur atau Ruat Borobudur ini adalah acara tahunan yang memang sudah ke 19 kali. Jadi di situ selalu ada diskusi budaya. Nah kebetulan karena COVID, jadi mohon maaf semuanya, jadi tempatnya agak tema malam hari adalah membangun tradisi leluhur Borobudur untuk pengembangan leluhur Borobudur, pengembangan pariwisata di Borobudur. Kita seorang media, jadi bersama dulu media. Nah, saya itu tugasnya memang mengajar karena saya dosen di Udayana, dosen di Universitas Udayana untuk jurusan sejarah, guru besar sejarah ilmu bidang ilmu sejarah Asia di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, sejak di UNIHI di perbandungan di Universitas Indonesia, saya bekerja sama dengan Dr. Diki Sofyan dari Indonesian Consortium for Religious Studies, dan juga dengan timnya. Terima kasih karena pada malam ini kami juga diberi kesempatan kesempatan untuk ikut ngobrol. Sebetulnya kami itu kesini mencari ilmu, Pak, bukan jadi pembicara gitu. Kami sudah mencari ilmu sebetulnya kesini. Ini mengapa kami ada di sini dengan Pak Diki Sofyan? Itu pertanyaan kami karena kami sebetulnya ingin mengadakan research berkaitan dengan bagaimana sebenarnya social resilience-nya, daya lenting masyarakatnya ketika ada dua situs Ramadan Hindu dan Borobudur Buddha. Jadi kami harus melihat social capitalnya yang mendukung. Kalau ini tidak kuat, berarti dia tidak mempunyai daya lenting. Suatu saat bisa habis. Nah, kami berpikir begitu sebagai seorang peneliti, begitu ya, sebagai seorang peneliti. Karena berdasarkan pengalaman kami belajar di sejarah itu, kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa sudah tidak ada lagi. Karena masyarakat pendukungnya sudah tidak ada. Tidak ada yang mendukung itu, sudah hilang. Apa yang terjadi karena sejarah itu kan biasanya berulang. Jadi kami khawatir juga bagaimana dengan Ramadan dan Borobudur suatu saat ini. Nah, kami mengadakan research sejauh mana daya lenting itu, ataukah begitu kena pengaruh globalisasi pariwisata langsung ambruk begitu kan? Kami mencoba membandingkan karena kami pernah melakukan penelitian tentang tanah adat di Bali, Sumatera Barat, dan di Kalimantan Tengah. Di antara Bali dan Sumatera Barat yang cukup kuat di dalam menentukan cultural indicator budayanya. Mengenai aturan-aturan dan juga nilai-nilai yang tangible dan intangible, bukan hanya regulasi. Jadi orang tidak takut sama regulasi, tetapi adalah value, nilai itu yang ada tidak gitu. Undang-undang bisa dibuat kapan saja. Itu banyak kasus-kasus di Bali. Masalah reklamasi. Tetapi tidak. Sedangkan di masyarakat kita itu membutuhkan
pembangunan yang community based development, pembangunan yang berbasis masyarakat. Nah ini yang harus kita perhatikan, karena kita yang mau yang sustainable, mau berkelanjutan. Jangan sampai kita membangun ini untuk, karena kami di Bali itu bukan Bali untuk pariwisata, pariwisata untuk kebudayaan Bali, jangan dibalik. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan pariwisata itu apa namanya orang kebudayaan Bali itu begini untuk mengembangkan pariwisata, jangan dibalik. Pariwisata itu justru memperkuat kebudayaan Bali itu. Ini penting. Kenapa? Karena United Nations Declaration tentang indigenous people, kearifan lokal, masyarakat ada aturan-aturan yang sudah dilanggar. Dan kita lihat dunia itu mengakui, dan juga di tingkat nasional, internasional, di tingkat nasional kita juga mempunyai Undang-Undang Nomor 5 tentang tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pemerintah sudah memberikan payung hukum Undang-Undang Nomor 5 2017 dengan arti bahwa apabila pemerintah, pengusaha dan masyarakat itu bisa mengembangkan kearifan lokalnya untuk kemakmuran masyarakat lokal itu, maka dia menjadi masyarakat yang cerdas, pemerintahan yang cerdas. Tetapi apabila undang-undang sudah ada tetapi tidak dilakukan, nah ini bencana ini. Oleh karena itu keterlibatan ketiga di angle ini, baik masyarakat lokal, pengusaha dan pemerintah itu harus bersinergi. Pemerintah harus berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 2017, pemerintah itu memproteksi, memberi bantuan kepada masyarakat lokal untuk menjaga dan mempertahankan budaya lokalnya. Itu wajiban pemerintah. Dan kewajiban masyarakat lokal juga untuk berdasarkan payung hukum ini mengembangkan, mempertahankan budaya lokalnya. Sekarang kita melihat bahwa Ramadan itu adalah bukan situs agama, karena kami sudah mendapatkan informasi seperti itu kemarin. Tetapi yang menjadi jelas bagi bagi kami adalah bukan hanya persoalan religiusitas, keagamaan, tetapi spiritualitas. Spiritualitas itu sama. Kalau religius mungkin berbeda-beda, tapi kita berbicara tentang spirit, ini hal yang berbeda. Saya pernah mengikuti konferensi di India berbicara tentang ancient culture, budayaan lama. Itu akan banyak dari berbagai elemen. Tidak hanya dari pemerintah, komunitas-komunitas banyak hadir. Jadi kami senang bisa mendengar begitu. Nah, oleh karena itulah kami melihat kalau kita tanya di Bali itu kami cukup bersyukur karena kompartemen payung hukumnya ada. Kita mempunyai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Perda Desa Adat, peraturan daerah tentang desa adat. Sudah mereka punya payung hukum gitu di daerah ya. Nah, berdasarkan desa adat, apa yang kita maksudkan dengan desa adat gitu kan? Karena di Bali itu cukup jelas. Suatu wilayah yang dibatasi oleh 3 pusat desa dan dalam, 3 pura, tidak mau Susiwa, itulah wilayah desa adat. Tapi sangat jelas, kalau di Bali itu tidak terjadi, ini jelas. Masyarakatnya sudah, spiritualnya itu tidak hanya lagi berdasarkan agama Hindu, itu sudah, kalau kita berbicara agama, mungkin kita baru agama Hindu, agama Buddha, agama Islam. Tetapi kalau kita berbicara spiritual, jauh sebelum datangnya agama-agama yang datang dari luar. Jauh. Kita punya nilai spiritual sejak lama. Zaman persejarah itu ada. Nah, itulah yang bisa menyamakan kita Nusantara ini. Nilai spiritual itu. Bukan setelah masuknya agama. Karena setelah masuknya agama itu ada impor semua. Tidak ada agama yang langsung ke bumi Nusantara. Semua kita impor. Tetapi setelah nyampe di sini jadi masalah. Makanya kita lebih baik berbicara nilai spiritualitas, bukan religiusitas. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita sekarang melihat di dalam proses, karena ini adalah masa prasejarah sebelum masuknya agama, kemudian masuknya Hindu Buddha, masuknya Islam, Kristen dan sebagainya. Nilai-nilai dasar, basic culture ini yang harus kita perhatikan, kita angkat. Kenapa? Karena setelah masuknya agama, dia justru memperkuat basic culture itu, bukan kebalik. Jadi
Jadi setiap kita bermasyarakat itu mempunyai basic culture yang berdasarkan nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat itu setiap masyarakat sejarah. Ini harus kita lihat, yang menyamakan kita semua. Jangan lihat setelah masuknya agama. Maka oleh karena itu kami berpikiran bahwa bisa nggak kita itu mengangkat nilai-nilai kearifan lokal kita itu untuk memberi kontribusi pada dunia universal. Itu tugas Bapak Ibu semua, tugas akademisi, tugas ilmuwan, tugas pemerintah, agar mampu mengangkat nilai kearifan lokal yang dunia internasional. Begitu kita membawa dari luar negeri, ya, kita harus bisa membawa mereka datang ke tempat kita, mereka membelanjakan uang kita, tetapi harus disikapi dengan cerdas. Karena kita tidak tahu globalisasi pariwisata siapa di baliknya, ini kita tidak tahu. Mungkin ada imperialisme, mungkin ada Buddhisme, mungkin ada Hinduisme. Kami di Bali terus terang, pengembangan agama Hindu di Bali bukan berbasis pada Hindu India, tidak. Hindu yang berbasis pada kearifan lokal kami orang Bali. Makanya kami lebih mengedepankan konsep local wisdom itu, bukan nilai-nilai ini yang kami terapkan. Itu yang harus kita lihat, kesamaan visi dalam melihat persoalan itu yang menjadi dasar basic culture budaya dasar kita. Nah, kalau itu misalnya kita sudah angkat, maka kita akan melihat bahwa tujuan kita sekarang menggalinya adalah apakah Borobudur ini dia mempunyai nilai-nilai kita. Apakah proyek-proyek Borobudur Prambanan melibatkan semua masyarakat yang lintas iman, lintas agama, apa melibatkan atau tidak? Oleh karena itu kami melakukan penelitian sekarang ini untuk melihat bagaimana kalau misalnya kami di Bali misalnya, atau misalnya kami lihat di candi-candi Hindu, kemudian di pesantren, di gereja, di musola, di wihara, di pura, ada nggak konsep untuk mempelajari, menyampaikan bahwa kami ini mempunyai nilai-nilai loh. Tadi saya di pesantren Pabelan itu ada namanya nyanyian apa ya? Kubro siswa. Nah ini seorang guru mengatakan ada kubro siswa. Dia ajarkan dulu, dia ajarkan menyanyi itu. Kami menurut, gitu kan? Artinya zaman purbakala dibangun oleh Shalendra itu dinyanyikan. Itu kan dulu. Kalau kita berbicara tradisi itu tidak hanya dulu. Apakah tradisi itu juga dipraktekkan sekarang? Rasa apresiasi terhadap kehadiran candi, terhadap kehadiran ada nggak itu? Itu pertanyaannya saya. Kalau dulu ya oke bagus, tapi sekarang seperti apa? Kami takutnya begini. Kalau misalnya dulu seperti itu, sekarang tidak ada, berarti suatu saat ada kekacauan. Siapa yang menyelamatkan nilai budaya bangsa ini? Itu pertanyaan kami. Tapi daya rentan itu yang kami tanya. Ada nggak modal sosial budaya yang ada di setiap keimanan, setiap agama? Ada tidak? Itu pertanyaannya. Tapi kalau kami di Bali itu berbasis desa adat, Pak. Kalau orang Bali ke pura, bukan karena faktor ekonomi, bukan. Jadi dia rasa imannya itu, keyakinannya datang misalnya, bukan karena ekonomi. Ini harus kita bedakan. Jadi kalau kita berbicara pariwisata di Bali, sebetulnya promosi dari pemerintah tidak akan jalan. Karena masyarakat ini tanpa dibayar pun sudah promosi sudah jalan. Karena apa? Ya, itu kearifan lokalnya. Itu yang penting. Nah, saya yakin di Jawa tidak jauh beda. Kenapa? Karena budaya Bali itu datangnya dari Jawa juga, ya kan? Dari Ibu masuk Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kediri, akhirnya ke Bali. Kami mewajibkan nilai yang sama dengan budaya Jawa, begitu kan? Ya kami mewajibkan, jadi kami merasa bersaudara, berarti kebersamaan itu kami dengan Jawa itu sama. Cuma kami memikirkan jangan sampai nanti nilai-nilai ini tidak nampak lagi begitu. Nah, karena itulah akan kami lakukan penelitian tentang pesantren, bagaimana mereka mempraktekkan nilai-nilai di pesantren, tidak di kalangan agama mereka. Saya juga tidak outsider, orang lain. Itu yang kami tanya.
kemudian di Wihara, di Katolik, di Protestan, di Hindu, di Buddha, seperti apa? Kami petakan itu Pak, dalam penelitian kami petakan, sehingga kami mempunyai buku yang bisa mengajarkan intervensi tentang lintas iman itu. Seperti jangan sampai kita jadi orang Bali yang agamanya Hindu, tahunya cuma Hindu saja, tanpa memahami tenawan lain. Kita justru mempelajari orang lain untuk memperkuat jati diri kita. Betul ya, Aduh? Iya kan? Jadi saya mempelajari Islam bukan nilai-nilai Al-Quran yang saya pelajari, tapi bagaimana praktek sosial di masyarakat. Saya harus mengerti karena kita bersaudara, harus mengerti pola pikir. Oleh karena itu Pak, kalau di Bali saya kira cukup toleran. Karena apa? Karena di Bali itu ada konsep krama Arab, orang Bali yang asli, krama kami mereka yang pendatang bekerja di Bali, dan angklung turis. Jadi identitas itu mereka itu kita akui dalam desa adat itu. Ini kan bentuk pengakuan sebetulnya. Jadi mereka dihargai kan. Nah ini kita bisa pelajari dari Bali Pak, karena kita menghargai orang lain. Tidak hanya orang Bali itu sendiri, gitu kan. Jadi kita menghargai. Nah itulah. Jadi oleh karena itulah kami ini dalam proses untuk mencari pola-pola atau model-model pengembangan sehingga pemetaannya seperti apa, kita bisa memahami antara apa orang Jawa yang agamanya bukan Islam, mungkin disebutnya Islam Jawa. Karena terus terang saya banyak belajar dari Pak Diki juga, dari Profesor Al-Makin, dari Universitas Sunan Kalijaga, bicara bukunya tentang Islam Jawa. Dia katakan di sana, ini bukan dari kata saya, dari kata Profesor Al-Makin, bahwa nilai-nilai intelektualitas itu, ya, nilai-nilai intelektualitas itu jangan dimulai dari sejak masuknya Islam, masuknya Hindu, masuknya Buddha, masuknya Kristen, jangan. Tapi harus dilihat bagaimana manusia itu sebelumnya berimprovisasi, menentukan intelektualitasnya sehingga tumbuh peradaban itu. Harus dikembalikan ke sana. Itu ini yang menarik ini. Jadi harus kita pelajari situ kan. Jadi kalau kita lihat benang merahnya ini, mereka sebetulnya sebagai sebuah proses sejarah sehingga kita mengerti tentang nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan itu dalam memahami konsep nation state building kita itu. Yang kita bisa masukkan nation state building itu apa? Bangunan negara bangsa. Siapa yang masuk dengan bangsa? Orang Jawa, orang Aceh, itu adalah nation bangsa. Siapa namanya negara yang pemerintah? Negara kita hubungan antara komunitas sebagai nation dan negara sebagai state harus bersinergi. Oleh karena itu tidak ada pemerintah melarang kegiatan komunitas. Justru menghidupkan karena apa? Karena kalau tidak dihidupkan kegiatan komunitas, siapa yang akan memakai masyarakat? Makanya saya sangat senang, salut saya bisa datang ke sini berbicara tentang ini. Bahkan bapak-bapak kita pada saat kita habis sudah di kajian budaya, persoalan ilmu kajian budaya, culture studies bukan lahir di kampus, di ruang kuliah, lahirnya di warung kopi. Seperti ini, kafe-kafe lahirnya ilmu itu. Sama seperti di Manado, saya juga penelitian di Manado tentang demokrasi. Proses partisipasi masyarakat tentang demokrasi lahirnya di pasar 45, di warung kopi juga. Makanya persoalan itu boleh lahirnya di ruang ini. Nah, gitu kan. Jadi kami senang, teman-teman mau juga hadir sebelum bicara masalah ini. Walaupun bicaranya itu adalah lebih banyak ke masalah ilmu dan sebagainya, gitu kan. Tapi yang sebenarnya kita lihat adalah oke, dia agama Islam, dia Kristen, dia Buddha, tapi praktek di masyarakat seperti apa? Realitasnya seperti apa? Ini yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, di setiap kampung, di setiap pesantren, di setiap gereja Katolik, musola Hindu, kita harus lihat ada nggak pemahaman atau upaya untuk mempelajari interfaith ini. Jangan hanya terkotak-kotak aja kita tidak. Ada nggak upaya untuk mempelajari? Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kami tadi itu di lapangan itu adalah bagaimana pandangan Bapak, misalnya ada begini, bagaimana prakteknya di masyarakat sekarang. Karena kalau kita berbicara tradisi, bukan bicara tentang masa lalu, berbicara masa kini. Orang sejarah selalu bertitik tolak dengan
masa kini. Orang sejarah tidak berkaitan dengan masa lalu, tidak. Selalu dia berkaitan dengan masa kini untuk menjelaskan kenapa terjadi itu di masa lalu. Jadi pemahaman kita masa kini ini jadi penting. Dan harapan kita untuk melihat generasi nanti ke depan ada tidak potensi sosial budaya, capital, modal kita agar daya lebih kita kuat sehingga kita tidak takut, tidak curiga. Menarik, tadi saya diberitahukan bahwa Borobudur dibangun tahun 810. Setelah itu Ramadan dibangun tahun 732. Setelah itu ada bencana, tidak kelihatan, terpendam. Kemudian ditemukan lagi yang memelihara itu siapa? Itu Islam sudah masuk. Abad ke-7 itu baru sama-sama. Abad ke-7 abad ke-12 Samudra Pasai. Artinya setelah Borobudur Prambanan itu tenggelam, yang melanjutkan, yang memelihara candi-candi itu adalah umat Islam. Ya, kan mereka yang memelihara ini. Tetapi tentu dalam konteks pemahaman kita bahwa Islam yang sudah berbaur dengan tradisi yang ada sebelumnya, proses akulturasi, karena penyebaran Islam itu adalah secara damai. Ya, kan secara damai gitu kan. Dan itulah sebabnya kalau kita belajar dari Bali, maka setiap istana puri di Bali ada namanya kampung-kampung Jawa, kampung-kampung Islam. Pegayangan, Pawon, Musafir, karena pasukan-pasukan inilah yang menjaga puri orang Bali itu. Jadi mereka diundang untuk datang ke Bali untuk menjaga istana. Jadi hubungan menyama Braya, konsep menyama Braya artinya togetherness, kebersamaan. Konsep menyama Selam, menyama Bali, menyama Kristen, menyama brotherness itu dikembangkan. Sehingga kita melihat bahwa setiap ada acara ritual Hindu ataupun acara ritual Muslim atau Kristen, saling yang banyak dilakukan oleh para pecalang. Nah ini saya kira persoalan toleransi dan solidaritas menjadi penting karena kita di sini perekatnya itu sudah sudah cukup kuat sejak masa lalu karena kita basisnya pada prasejarah Hindu, Buddha, Islam, Kristen atau dan sebagainya. Jadi itu proses itu kita pahami. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan juga kalau kami di Bali mempunyai Perda Desa Adat, Undang-Undang Nomor 4 2019, kita sudah mempunyai payung hukum. Tapi marilah kita isi payung hukum itu jangan sampai kita sudah diberikan apa payung hukumnya, kita juga diberikan rangkaiannya, embel penampungnya nggak ada. Kan gitu kan? Jadi jangan sampai begitu. Jadi pemerintah dulu sudah memproteksi kegiatan kita, tapi mari kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kewajiban pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 2017 adalah memberi bantuan baik fisik atau non fisik dengan aturan-aturan, sehingga ini saya kira kedepannya tidak lagi ada klik-klik atau apapun. Meskipun sebenarnya kalau kita berbicara di dalam teori sosial politik, persoalan area sosial, konflik itu hal yang biasa yang membuat masyarakat itu hidup dinamis. Jangan sampai tidak setuju disagreement pemerintah larang, karena bentuk inti dari demokrasi itu adalah participatory, keterlibatan engagement dari masyarakat. Jadi masyarakat itu harus terlibat. Persoalannya sekarang adalah apakah pemerintah siap di dalam konflik manajemen, pengelolaannya. Berarti pemerintah harus cerdas, masyarakat harus cerdas. Ketika ada persoalan-persoalan seperti ini diadap, apakah masyarakat adat kita cerdas apa tidak? Kalau tidak mau diedukasi, berantakan kita. Tetapi kita mari kita cerdas, menggunakan teknologi sosial media sehingga hal-hal itu tidak akan terjadi. Jadi yang dituntut adalah smartness, kecerdasan kita. Baik pemerintah, pengusaha, masyarakat, semua terasa didukung bersama-sama. Inilah yang sebetulnya dimaksud dengan community-based development, sustainable community-based development. Pembangunan masyarakat lokal yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Jangan sampai change tanpa ada continuity, tanpa ada keberlanjutan. Mulai berubah, tapi ada yang berkelanjutan.
Ini yang harus dipegang, ini yang harus kita sikapi, sehingga kita mempunyai perangkat-perangkat tidak khawatir tentang masa lalu. Nah itulah saya kira kajian-kajian yang kami lakukan sehingga ke depan menjadi lebih fokus dan terarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira terima kasih.